Kalau Nathan, Aku kok jadi ngerasa cepet tua. Kalau aku sih mungkin hukum alam sih kayak apa ya? Suatu tempat itu memiliki hukumnya masing-masing. Jadi kayak kita nggak bisa kayak kita misalnya di alam yang banyak air, hukumnya kayak gini. Nah di hukum darat itu hukumnya tuh nggak mungkin sama dengan yang di air. Nggak koleksi. Tersebut satu, tersebut dua. jadi tidak Baca nggak seperti pernah. baca Alkitab. Yang terpenting adalah menjadi pelaku. Sebelum kita masuk ke diskusi kita, ada pesan-pesan dari Pendidikan Advent Semarang. Pendidikan Advent Semarang terletak di pusat kota Semarang. Lokasinya terletak di Jalan MT Haryono 478, Kota Semarang. Mempersiapkan setiap siswa untuk berkarakter, berprestasi, dan mandiri. Mari Bapak Ibu daftarkan anak atau saudara di Pendidikan Advent Semarang. Shalom teman-teman, berjumpa kembali bersama kami bertiga untuk berdiskusi bersama di dalam diskusi Cornerstone Connection di pelajaran yang kedua ya. Kedua di triwulan yang Tiga. Wah, ternyata sudah 1 tahun lebih. Setengah tahun ya, setengah tahun lebih kita menjalani tahun 2024. Cepet. Bagaimana rasanya melewati setengah tahun dari 2024, teman-teman? Kalau aku sih kayak nggak nyangka aja kok bisa secepat ini. Iya ya, bisa cepet ya. Iya. Kalau Nathan, Aku kok jadi ngerasa cepet tua. tua ya. Betul. Jadi kalau kita melihat kasus atau bukan kasus sih, sesuatu yang terjadi di tahun-tahun yang kemarin itu ada pandemi, ada COVID, ada ini kan. Jadi seperti adanya hukum alam, di mana yang bertahan itu adalah yang
Yang kuat. yang kuat ya kan. Iya. Kalau teman-teman menurut kalian selain itu hukum alam itu apa? Hukum alam. Karena pelajaran kita pada saat ini berbicara mengenai Judulnya itu. iya hukum alam. Kalau aku sih mungkin hukum alam sih kayak apa ya? Suatu tempat itu memiliki hukumnya masing-masing. Jadi kayak kita nggak bisa kayak kita misalnya di alam yang banyak air, hukumnya kayak gini. Nah di hukum darat itu hukumnya tuh nggak mungkin sama dengan yang di air. Jadi mereka memiliki perbedaan. Berarti seleksi. Iya. Ya, ada seleksi. Harus ada adaptasi lah kita itu kalau pindah alam. Kalau Nathan, Kan intinya hukum alam itu siapa yang kuat dia yang bertahan, yang lemah pasti mati toh. jadi itu hukum alam ya. Iya. Ya sama seperti yang terjadi ya. Jadi siapa yang mampu, siapa yang bertahan, dia yang akan memenangkan atau dia yang akan tetap bertahan setia. Nah di sana. Nah pelajaran kita ini berbicara mengenai hukum alam, tapi hukum alam yang dimaksud di sini bukanlah kita melatih diri supaya secara fisik supaya kuat dan kita menang, tidak. Iya. Ayo berbicara bagaimana kita bisa hidup setia di hadapan Tuhan, tetapi di sanalah ada apa namanya? Pencobaan. Seleksi. Iya, seleksi. Jadi kita tuh jadi orang Kristen itu ada sebuah seleksi. Begitu. Loh, bukannya setiap orang Kristen itu harusnya masuk surga ya? Kata Paulus kan kehidupan Kristen kan sama seperti pertandingan lari. Nah, itu dia. Iya. Jadi hidup kita kekristenan ini seperti pertandingan lari itu. Siapa yang menguasai dirinya, siapa yang melatih dirinya, Yang lari sampai finish. dia akan menang. Iya, sampai finish seperti itu. Nah, kita juga yang dimaksud hukum alam di sini ya artinya siapa yang mempelajari firman Tuhan dan menerapkan, mengaplikasikan, melatih diri untuk mempraktekkan membaca Alkitab, dia yang akan bertahan. Nah, itu dia yang akan menang. Jadi kita melatih diri. Jadi latihan kita di sini kalau kita pengen punya badan yang bagus, ya olahraga, ya kan. Tetapi kalau pengen punya iman yang bagus, latihlah dirimu dengan baca Alkitab, terapkan firman itu jadi berkat bagi sesama. Bertarak. Iya, kita punya pertarakan. Ya, ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, itu namanya bertarak ya. Nah, kalau teman-teman, kita kan memegang Alkitab nih. Menurut kalian firman Tuhan itu untuk kamu tuh apa? Firman Tuhan. Sesuatu yang dikatakan oleh Allah dan harus kita patuhi karena itu kebenaran. Oke, itu adalah perkataan Tuhan yang harus diikuti. Oke. Kalau menurutku sih Alkitab itu buku panduan, guidebook. Jadi kayak misal kita unboxing barang kan itu kan ada cara penyusunannya yang sama. Alkitab itu gimana cara kita hidup di dunia ini. Kalau kita sedih apa yang harus kita lakukan kan ada semua di Alkitab ini. Bagaimana kita berbuat kepada sesama, bagaimana kita menjaga kesehatan kita sendiri, ada di situ semua. Oke, betul. Ya, jadi terkadang teman-teman, kalau kita tidak membaca Alkitab, kita ini bisa disesatkan orang. Iya sih. Ya, salah satunya percaya Alkitab kan kita. Percaya. Dan tadi katanya ada itu adalah guidebook. Kemudian Sam tadi bilang apa? Sesuatu yang kebenaran. Ya, kebenaran yang harus diikuti katanya. Bisa nggak kita kalau kita disakiti kita maafkan. Begitu. Kita dihianati kita apa? Kita maafkan, kita sabar. Bisa enggak? Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Teman-teman ini yang di sekolah ya, yang sering banyak masalah ini. Iya, sama teman-teman. Nanti Sam juga dalam pekerjaan ada yang sikut menyikut. Nah, itu kan. Sih. Nah, di sini harapan kita ini hanya melalui Alkitab, hanya bergantung melalui Alkitab. Karena barang siapa yang membaca Alkitab, dia akan diberikan petunjuk. Ya, hanya melalui firman Tuhan saja kita bisa mengerti maksud Tuhan.
Jadi tidak melalui mimpi ya. Iya. Iya, tidak melalui mimpi. Apalagi mimpi yang dimaksudkan itu yang kita terima sangat berbeda dengan Alkitab. Tapi kalau mimpinya sejalan sama Alkitab ya bisa jadi. Mungkin bisa jadi. Tetapi kita kan makanya firman Tuhan katakan selidiki. Iya. Ya, Alkitab itu harus diselidiki. Begitu. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kadang kita sebagai orang Kristen, orang yang menyesatkan itu tidak di luar gereja. Di dalam. Bahkan di dalam gereja juga ada penyesat-penyesat. Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Bahkan kita di antara kita ini jadi penyesat atau kita yang disesatkan. Waduh. Bisa jadi korban dan pelaku. Kita jadi korban atau pelakunya. Di gereja lagi ibadah ada penyesat. Ting tung gitu. Tadi dengerin khotbah, main game, wes. Atau penyesat-penyesat yang lain seperti apa namanya ya memberikan ajaran-ajaran yang sangat berbeda dengan Lagi nongki gitu kan SS1 gitu. seperti itu ya. Jadi siapa yang bisa membaca firman Tuhan dia akan memenangkan. Itulah kenapa disebut hukum alam. Ya, siapa yang kuat atau bertahan dalam iman, dia yang kuat, dia yang akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan, mahkota kehidupan itu tadi. Itulah firman Tuhan untuk sepanjang pekan ini. Kiranya ini boleh memberikan kita kesempatan untuk selalu membaca Alkitab. Alkitab ini dicetak ya, tidak untuk pajangan. Alkitabnya lucu. Oh ya, ini yang baru ya. Terjemahan yang baru ya. Yang baru juga ya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 7 di sana diberikan pengertian, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi sebelum menjelang kedatangan Tuhan akan ada tampil banyak penyesat-penyesat. Makanya baca Alkitab. Kita terima Alkitab tidak hanya untuk teman tidur atau bahkan aku kok nggak tidur ya, nggak ngantuk ya. Baca Alkitab dulu baru tidur. Nah itu salah. Bukan dong ketiduran. Jadi firman Tuhan tidak untuk itu. Jadi ini barang koleksi. Terus 1 terus 2. Jadi tidak baca nggak pernah. Baca Alkitab. Yang terpenting adalah menjadi pelaku dari firman Tuhan. Amin. Mari kita memohon kepada Tuhan supaya kita boleh menjadi pelaku yang baik, pelaku daripada firman Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Kita minta Saudara Nathan pimpin kita dalam doa. Kita selesai berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapak segala kasih-Mu yang masih Kau tunjukkan kepada kami, di mana kami bisa diberikan kesempatan bisa berdiskusi mengenai pembelajaran pada pekan kali ini, dan biarlah melalui pembelajaran ini kami bisa dilatih untuk bisa selalu mendalami firman Tuhan, selalu mempelajari firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam sehingga kami bisa dipersiapkan untuk menghadapi masa-masa kesusahan yang akan datang, sehingga kami semua dapat bisa dimenangkan ya Tuhan. Tuhan berkati pembelajaran ini dan juga berkati pemirsa yang menyaksikan, dan biarlah pembelajaran yang kami bahas pada pekan kali ini bisa memberkati mereka juga. Inilah doa dan harapan kami ya Bapak, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Nathan untuk doanya. Jadi inilah teman-teman pelajaran kita untuk pelajaran yang kedua di triwulan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.